Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga para sedulur semua tidak kekurangan apapun, selalu dilimpahkan dan dimurahkan rezeki. Amin. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya ya. Kita sebut saja namanya Mbak Dita, yang menceritakan pengalamannya di masa kecil. Lagi bermain-main, ternyata yang dibuat mainan itu adalah sosok makhluk yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya bisa membahayakan. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, klik like-nya dan juga komentar-komentarnya. Untuk yang di Spotify, jangan lupa follow untuk selalu mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Kita langsung ke ceritanya ya. Pengirim cerita memberi judul Ndas Gelundung. Mbak Dita. Beliau menceritakan tentang apa yang dialami semasa masih TK. Setiap liburan kenaikan kelas yang pada saat itu ya bertepatan dengan puasa, bulan puasa dan mau lebaran. Jadi liburnya kan panjang ya kalau mau kenaikan kelas itu. Makanya karena libur panjang, Mbak Dita ini selalu dijemput sama kakeknya untuk tinggal di rumah kakek neneknya ini. Walaupun sebenarnya tempat tinggal kakek neneknya satu kota dengan Mbak Dita, tapi Mbak Dita jarang ke rumah kakek neneknya ini kalau nggak liburan panjang seperti itu, dan baru dijemput sama kakeknya untuk tinggal bersama mereka. Dan di rumah kakek neneknya ini Mbak Dita tuh senang sekali. Karena apa? Karena di rumah kakek neneknya itu banyak teman bermain yang seusianya Mbak Dita pada waktu itu. Makanya Mbak Dita kerasan kalau disuruh nginep di rumah kakek neneknya itu, bahkan senang sekali karena bisa bermain terus dengan teman-teman sebayanya ya, kira-kira umuran TK pada saat itu. Sebagai gambaran ya, di samping rumah neneknya Mbak Dita ini masih ada lahan kosong seperti lapangan, dan di pinggir-pinggirnya itu banyak tanaman kerangkong atau bakung, karena di situ masih banyak genangan air atau rawa-rawa ya, jadi cukup luas gitu loh, masih bebas kalau mau bermain-main itu. Makanya setiap sore Mbak Dita dan teman-temannya ini bermain di sana, dan ibu-ibu mereka, orang tuanya mereka itu biasanya duduk-duduk di pinggir lapangan sambil menunggu anak-anaknya yang lagi bermain. Ya sambil ngobrol lah, ngerumpi lah istilahnya sekarang ya. Banyak permainan yang dimainkan ya, mulai dari petak umpet, loncat tali, gobak sodor, dan kejar-kejaran masih banyak lah. Dan itu hampir setiap sore itu seperti itu. Banyak anak bermain di situ, makanya senang sekali Mbak Dita ini. Sampai pada suatu hari Mbak Dita dan teman-temannya itu lagi main kejar-kejaran. Tiba-tiba di tepi di pinggir lapangan, dari sela-sela tanaman kerangkong itu muncul menggelinding bulatan seperti bola yang sangat kotor, penuh dengan lumpur. Istilah Jawanya peceren ya, lumpur itu. Semula Mbak Dita dan teman-temannya berniat mau mengambil dan mau membersihkannya. Tetapi pada saat mendekat ke arah bola seperti bola itu, yang terlihat adalah bulatan seperti kepala orang dengan rambut yang gimbal, kotor, mata bulat merah, dan mulutnya itu seperti tersenyum lebar sampai kelihatan gigi-giginya. Bukannya karena masih anak kecil ya,
bukannya takut, tapi mereka semua malah teriak kegelian. Karena apa? Kepala itu menggelinding ke sana kemari, mengejar mereka, anak-anak dan Mbak Dita ini. Saat itu Mbak Dita langsung lari masuk rumah untuk mengambil sapu lidi. Dan neneknya pun bertanya, "Kayak apa Joko sodo?" Maksudnya itu, "Untuk apa kamu mengambil sapu lidi?" Dan Mbak Dita pun terus saja berlari keluar sambil membawa sapu lidi tersebut tanpa menghiraukan pertanyaan neneknya. Nah, kemudian Mbak Dita berlari ke lapangan mengejar kepala yang menggelinding tersebut. Ya, karena nggak tahu ya. Jadi dia kepala itu bisa menggelinding ke sana kemari itu malah dikira itu mainan gitu. Dan juga tahu bahayanya. Makanya Mbak Dita itu sambil membawa sapu lidi tersebut mengejar bola kepala tersebut. Begitu terkejar, Mbak Dita itu langsung menusukkan lidinya itu ke arah mata kepala seperti bola tersebut. Tetapi bukannya kepala itu kesakitan, malah kepala itu tertawa-tertawa, membuat Mbak Dita dan teman-temannya ini teriak kegirangan dan kegelian. Mendengar suara gaduh dari anak-anak yang sedang bermain ini otomatis kan menarik perhatian para ibu-ibu yang menunggu di pinggir lapangan. Dan betapa kagetnya para orang tua dari anak-anak tersebut melihat anaknya lagi bermain apa. Langsung saja para ibu-ibu lari ke tengah lapangan mengejar anaknya masing-masing, langsung menggendongnya dan lari untuk dibawa pulang. Begitu juga dengan neneknya Mbak Dita itu. Neneknya Mbak Dita langsung menarik Mbak Dita, menggendong dan langsung dibawa untuk pulang. Dan Mbak Dita juga masih bingung gitu loh. Kenapa wong mereka lagi asik-asik main sama teman-temannya, kok malah mereka ditarik, digendong dan dibawa pulang tanpa berbicara apapun. Seperti jadi ibu-ibu itu seperti ketakutan gitu loh. Takutan cepet-cepet menggendong anaknya untuk segera bisa dibawa pulang. Begitu juga dengan neneknya Mbak Dita ini. Mbak Dita juga heran gitu loh, neneknya kok menyusul dia, menarik dia, digendong langsung buru-buru untuk diajak pulang. Sesampai di rumah, ini neneknya malah memarahi Mbak Dita. Dan Mbak Dita pun nggak tahu kenapa neneknya memarahi dia itu. Padahal kan lagi asik-asik, lagi seru-serunya bermain dengan teman-temannya. Dan neneknya itu memarahi Mbak Dita itu sambil berkata, "Bocah ora ngerti bahaya, iku dudu dolanan, iku ndas glundung. Sesuk-sesuk sadurunge magrib ndang mlebu omah." Maksudnya itu anak tidak tahu bahaya. Itu bukan mainan. Itu namanya kepala setan atau ndas glundung. Besok lagi sebelum maghrib harus segera sudah masuk rumah. Dan Mbak Dita pun nggak bisa bicara apa-apa, hanya diam saja karena nggak ngerti ya pada waktu itu bahwa yang dibuat mainan itu adalah sebenarnya makhluk yang bisa membahayakan mereka atau anak-anak temennya Mbak Dita itu. Dan memang benar semenjak kejadian itu, jadi jauh sebelum maghrib itu para ibu-ibu dari temennya Mbak Dita itu segera mengajak mereka untuk pulang. Dan teman-temannya ini tidak semuanya jadinya, jadi nggak serame sebelumnya gitu loh. Jadi beberapa anak yang memang nggak boleh lagi main di situ. Sampai berapa lama juga Mbak Dita nggak tahu karena kan hanya liburan saja Mbak Dita di situ tuh. Begitu juga dengan neneknya Mbak Dita. Jadi jauh sebelum maghrib tuh Mbak Dita segera disusul untuk diajak pulang. Itu tadi kiriman dari pengirim cerita yang saya sebut namanya Mbak Dita.
Terima kasih atas kiriman ceritanya. Mudah-mudahan bisa menghibur para sedulur semua dengan cerita dari Mbak Dita ini. Untuk yang mau kirim cerita ya bisa kirim via email. Emailnya di dongengtengahmalam@gmail.com. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya, sedulur semua yang telah mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam ini. Dan semoga semuanya bisa terhibur. Saya sendiri juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.